Tapi pertanyaan saya tadi tuh, selama ini yang Ustadz tangani kebanyakannya ya, persentasenya tuh kebanyakannya kemana? Medis apa non medis? Persentase yang saya alami selama ini, terutama selama saya berkarir rukyah di Kabupaten Serang, Kecamatan Keramat Batu ini, 70% kasusnya di situ adalah non medis. Non medis kebanyakan. 70%, 30% medis murni, 20% medis murni, dan yang 10% itu bisa dikatakan psikologi lah. Kejiwaan dan itu sedikit. Tapi rata-rata non medis. Lebih banyak ya? Lebih banyak non medis. Itu menandakan apa Ustaz? Zona merah. Berarti menandakan memang di wilayah Keramat Batu ini rawan ya. Rawan praktek-praktek. Tapi nanti gitu. jangan salah ya. Artinya di sini yang saya katakan non medis itu bukan berarti langsung menjustifikasi non medis itu adalah sihir, salting, bukan seperti itu juga. Non medis itu juga kan dibedakan. Ada non medis yang itu satu karena dia gangguan gaib itu karena ketempelan. Hanya nempel, hanya singgah. Dia hanya mungkin lewat di suatu tempat gitu ya. Mungkin setannya nemplok gitu ya. Itu namanya maksud syaitan, ketempelan setan. Satu itu gangguan non medis karena ketempelan. Yang kedua gangguan non medis karena itu faktor disukai bangsa jin. Ada faktor yang disukai bangsa jin. Ada anak perempuan udah tua nggak kawin nggak laku. Faktornya kadang ada yang disukai bangsa jin. Jadi dihalang-halangi oleh jin itu? Ya begitu dia dekat dengan laki-laki manapun, tiba-tiba nggak nyaman terus putus, dan sebagainya. Karena makanya ada jin yang suka dia. Ada jin yang suka dia kan begitu. Kan gini Ustaz, terutama cowok ini. Oh ya gimana? Banyak cowok-cowok yang istilahnya ini kan sekarang karena anak milenial nggak ngerti yang seperti itu. Kadang kita lupa aja. Udah kebiasaan di mana tempat buka baju, kalau cowok kelihatannya mungkin nggak apa-apa ya, padahal itu berefek itu. Kalau kita sering telanjang dada itu sering disukai jin perempuan ya. Oh, jin perempuan? Jin perempuan. Telanjang dada. Kita suka telanjang dada, panas buka baju, buka ini, walaupun pakai sarung, pakai celana. Yeah. Itu faktor penentu atau faktor yang menjadi sebab disukai bangsa jin. Jadi bangsa jin juga punya suka. bisa suka ke manusia ya? Bisa. Wah, mereka melanggar kodrat ya. Ya seenggaknya gitu kan. Iya. Manusia suka manusia, jin suka jin. Ini jin suka manusia. Tapi kalau manusia suka jin ada nggak salah? Enggak. Ini nggak pertanyaan serius bukan. Iya, ada tapi menjelang lebaran jin Lois, prank. Ya benar itu suka manusia ya. Aduh. Tapi mendengar tadi penjelasan Ustadz ya. Karena kan teman-teman saya banyak lah Ustadz. Teman-teman saya banyak yang di usia-usia yang sudah waktunya untuk menikah. Itu ternyata ya belum menemukan jodohnya. Berarti ada kemungkinan ya? Kemungkinan bisa jadi kemungkinan itu tetap ada kepada siapapun dan tidak menutup kemungkinan ke siapapun lah. Hal yang seperti itu karena kan itu namanya gaib kan nggak kelihatan mata. Iya benar seperti itu. Jangan kan yang orang-orang biasa sekelas yang sudah setiap hari itu kemarin ada kejadian seorang muadzin disukai jin. Muadzin kok disukai jin? Karena bukan disukai, dia dibenci. Dibenci wajar karena mengumandangkan adzan itu wajar. Dia dibenci jin karena apa? Karena suara muadzin itu bagus merdu, tapi dia itu lupa sebelum mengumandangkan adzan itu dia tidak berdoa dulu. Harusnya minimal a'udzubillahi minasyaitonirrajim baru ada. Minimal seperti itu. Tapi dia langsung aja membakar Allahu Akbar dan sebagainya. Ada jin yang setelah kita tangani itu ternyata si dia masuk ke muadzin itu dan di ruqyah itu memang kesurupan. Begitu ditanya kenapa kamu masuk ke sini, ya sayanya cemburunya bagaimana? Dia tuh kalau adzan suaranya bagus, nah saya suaranya jelek. Kata jinnya seperti itu, saya suaranya jelek makanya saya cemburu, saya masukin aja ke dia biar dia ikutan jelek suaranya katanya gitu. Ternyata kesalahannya itu dia mau tidak tidak minimal ta'awud. Iya. Atau doa yang diajarkan Rasul, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tuh sahabat. Ya. Awas tuh ya, hati-hati. Ternyata nih bagi kalian nih yang lihat video ini dan yang masih jomblo, yang nggak ada salahnya ya saya, nggak ada salahnya coba diruqyah. Mungkin karena saking gantengnya kamu, karena saking cakepnya kamu, akhirnya disukai jin. Ya. Kayak gitu kan? Betul, ya. Masya Allah. Terus nih kalau nangani jin,
yang mau saya nangani jin lagi, nangani manusia. Manusia. Yang kena jin gitu ya, yang kemasukan jin. Itu jinnya diapain, Ustaz? Ya kalau kita memang dia ada jinnya, kan reaksi ya. Reaksi ya, di luar sadar pokoknya, reaksi di luar sadar. Ya, kita tinggal tanya, artinya wahai jin, wahai makhluk Allah, kamu pertama kita tanyakan adalah dia itu statusnya apa ini, udah Islam atau belum nih? Oh, gitu. tanya dulu. Tanya dulu kalau kita kan kita juga mengembang misi dakwah sekali lagi. Ke jin juga kayaknya. Ke jin juga. Kamu udah Islam belum? Katakan begitu. Belum misalkan. Oh, kalau kamu belum di Islam, ya kita terangkanlah sedikit mengenai akhirat. Kamu akan matinya nanti disiksa. Kita bacakan ayat-ayat yang dimana itu menggambarkan siksa Allah. Maka dengan izin Allah akan dibukakan hijab. Dia akan bisa melihat apa gambaran neraka. Iya. Itu neraka kamu kalau mau masuk ke sana. Enggak, biasanya kepanasan kamu. Terus kalau gitu biar gak ke sana kamu masuk Islam, biar masuk surga. Kita bacakan ayat-ayat yang ada maknanya atau ketersambungannya dengan surga. Kita bacakan itu. Setelah itu biasanya ya saya mau ke sana sekarang juga. Enggak bisa kalau sekarang itu enggak bisa kata saya kan. Jinnya pengen masuk surga langsung. Ya udah sekarang enak aja dia ya. Saya pengen ke sana, pengen ke sana. Mungkin kata Ustaz juga, gua juga pengen. Boleh ke sana, tapi pas ada syarat dan ketentuannya kamu harus masuk Islam dulu. Ikutin saya ya, kita bacakan Oh, diajak masuk Islam. Diajak masuk Islam. Ya mereka kalau memang sekali lagi hidayah ya, ada yang memang ya mau, tapi ada juga yang kekeh nggak mau. Walaupun udah ditunjukin masalah azab di akhirat nanti. Kita sudah bukakan tabir surga dan neraka, tetap mereka nggak mau ya. Sekali lagi itu adalah hidayah. Ya sudah, kita sudah jelaskan kepada mereka, kita sudah dakwahkan. Kalau mereka nggak mau ya nggak boleh dipaksa dong. Itulah mereka. Itulah bedanya ruqyah swaja. La ikraha fid din ya. Betul, CRA itu. Mungkin kalau yang sana-sana itu kalau nggak mau masuk Islam, kamu kafir, laknat, harus dibakar, dibunuh dan segala sesuatunya. Walaupun kita bisa, yang seperti itu nggak dilakukan. Oh, maksudnya jin yang mengganggu manusia ini bisa kita binasakan? Bisa kita bakar, pakai ayat-ayat pembakar. Bisa. Oh. Dengan izin Allah, maka mereka juga akan dibakar. Bisa. Luar biasa. Ya karena itulah sekali lagi mukjizat Al-Quran. Allahu Akbar. Ya kita bisa kita bakar segala macam, tapi selagi kita masih bisa mendakwahkan untuk mereka, untuk kebaikan, sama-sama kita adalah makhluk Allah. Ya kalau mau mangga, kalau enggak ya ya yang penting betul kan keluar yang penting gitu loh. Jadi yang penting udah diajak, ketika nggak mau kembalikan kepada dia. Ya sudah, kalau seperti itu konsekuensinya kamu tetap jin kafir, kamu tetap jin yang ingkar. Sampai kapanpun tempat jin kafir hanya dua gitu. Karena apa? Kata Rasul, tempatnya jin kafir itu kalau nggak di hutan belantara ya di laut. Terus gitu. dia apain tuh jinnya tuh? Atau kita tarik, kamu keluar, buang ke laut. Kamu keluar, buang ke hutan kemana? Tapi pernah nggak Ustaz ngalami gitu ya? Ngobatin jin, itu jinnya ngeyel gitu, ngelawan gitu. Ngelawan? Udah didakwahin ini masih ngelawan aja. Pernah. Sering. Terus Ustaz bakar enggak? Enggak. Cukup gitu, kita dakwahkan, kita bacakan apa, buka takdir surga neraka, kita dakwahkan Islam. Mereka mau menerima, alhamdulillah. Kalau mereka mau menerima berarti konsekuensinya ada muslim. Muslim itu tempatnya, jin muslim itu tidak di badan, kata saya kan gitu. Jin muslim tempatnya hanya di masjid, atau kalau nggak di masjid ikut pasukan Allah. Di masjid ada jinnya berarti Ustaz? Ya karena dimanapun juga ada jin seperti itu. Artinya yang mendominasi populasi jin-jin muslim ya tempat-tempat masjid seperti itu. Tapi mereka nggak ganggu ya. Tidak. Nanti manusia pada takut ke masjid. Tidak. Udah mau malas ke masjid, tanpa ada jinnya. Sebenarnya kita nggak perlu takut ke jin dan segala sesuatunya itu sih. Artinya kan gini, manusia itu kan sekali lagi adalah makhluk yang paling mulia dan paling sempurna. Betul. Seperti itu. Kalau kita meyakini jin dan lain sebagainya, dimensi alam lain yang di bawah kita adalah menakutkan, menyeramkan dan bisa membuat motor kepada kita, secara tidak langsung keimanan kita itu terganggu kan seperti itu. Betul. Secara tidak langsung saya tidak mengatakan apa namanya itu musyrik dan sebagainya, keimanan kita terganggu gitu. Karena apa ya, sekali lagi jin dan segala sesuatunya itu tipu daya setan adalah lemah. Nah gitu. Yang segala sesuatunya itu adalah lemah. Gitu. Maka yang kuat itu adalah manusia dan pertolongan Allah. Udah, yang penting kita pasrah, tawakal dan sabar, perbaiki sholat, istighfar, udah itu aja. Itu adalah benteng yang paling luar biasa itu. Bisa diulangi Ustaz. Nah, supaya nanti sahabat-sahabat yang melihat, yang menonton video ini juga bisa mempraktekannya. Yang pertama yang menjadi benteng tadi itu. Untuk membentengi kita daripada gangguan-gangguan gaib itu yang akan jin lah kata kita. Yang pertama itu adalah kita sabar.
Sabar. Jangan mudah marah. Marah itu adalah salah satu apa namanya itu pintu masuk jin ke dalam tubuh kita. Walaupun nggak dipanggil, walaupun nggak apa itu, kalau kita marah akan secara otomatis terbuka portal gaib dan masuk. Makanya Kata Rasul, jangan marah kamu ya. Mau digaya gimana? Dia marahnya kayak kesetanan gitu ya. Itu jangan-jangan benar-benar kesetanan dia ya. Yang pertama itu jangan marah. Karena marah adalah dari setan. Kata Rasul seperti itu. Yang pertama jangan marah atau sabar. Kemudian yang kedua kita tawakal, menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Allah, sehingga kita tidak takut kepada siapapun. Kalau kita sudah menyerahkan sesuatunya kepada Allah, kita tidak takut kepada siapapun. Karena takut itu juga pun salah satu sumber masuknya gangguan non medis atau gangguan gaib dalam tubuh kita. Kita orangnya penakut, mau jalan ke sana, katanya di sana itu ada A, ada B, ada setan dan segala sesuatunya, padahal ya belum tentu juga. Dan dari situ kita sudah takut duluan, mereka sudah menang 1-0 secara tidak langsung, bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah itu gangguan-gangguan seperti itu yang ditimbulkan oleh sifat marah, sifat takut, itu gangguan non medis atau gangguan gaib yang disebut masyaitan atau ketempelan. Itu sebabnya. Marah, marah, terus takut, dan satu lagi sedih atau ghaflah. Sedih yang berlebihan atau melamun lah pikiran itu salah satu penyebab jin masuk ke dalam. Makanya orang-orang depresi itu ya. Nah, itu mudah tuh ya. Betul. Berarti benteng yang pertama adalah sabar. Yang kedua tadi apa lagi? Yang kedua itu adalah jangan takut. Oh, jangan takut. Atau tawakal. Serahkan segala sesuatunya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu aja. Sabar, tawakal. Sabar, tawakal. Yang ketiga adalah hindari pikiran kosong atau ghaflah. Jangan bersedih. Karena kalau orang sudah ngelamun, pasti berlarut-larut dalam kesedihan, udah hampa. Iya, apalagi pikiran kosong ya. Apalagi pikiran kosong sudah sangat gampang mereka masuk. Aduh. Ini yang jomblo. Ya. Jangan banyak ngelamun. Yang jomblo jangan banyak ngelamun. Ya, jadi sekali lagi jangan takut jin, jangan takut apapun itu, dan jangan takut diruqyah. Gitu. Karena apa rumusnya? Ruqyah itu Al-Quran. Iya. Yang takut mendengarkan bacaan Al-Quran siapa? Setan atau jin? Setan ya. Nah, itu. Jadi saya termasuk ya. Atau bisa dicurigai yang ada di situ ya itu. Tapi enggak lah Ustaz. Saya udah pakai begini lah, pasti setannya juga takut sama saya. Setan belek ya kan? Gimana tuh? Setan belek kepret. Nah, Ustaz, saya penasaran nih. Ini yang ada di meja ini ya. Apakah ini memang yang dipakai untuk meruqyah? Salah satu. Ini adalah tapi yang dulu Ustaz, ini apa ini ya? Saya baru baca ini. Oh, Taskhirul Quran. Oh, Taskhirul Quran. Syahadah Taskhirul Quran. Nah, jadi apa ini Ustaz? Di Ruqyah Aswaja ini sebenarnya syahadah kedua setelah syahadah pertama. Berarti syahadah itu kayak apa namanya? Sertifikat gitu. Sertifikat, Pak. Wih, berarti udah bersertifikat. Jadi setiap jenjang pelatihan kita di situ disertifikasi, berarti kita yang diresmikan lah, dilegalkan itu. Iya. Nah, Taskhirul Quran ini, kalau kita ngebahas Taskhirul Quran, sebenarnya ini adalah metode perpaduan antara bacaan ruqyah dan kekuatan-kekuatan jasmaniah. Oh, ada. Olah jasmaninya. Jasmaniah itu kan meliputi semua sistem ya, artinya jasad, otak dan segala sesuatu. Pokoknya sekujur badan ini ya jasmaniah, olah jasmaniah. Jadi belajarnya itu semedi kayak gini? Bukan seperti itu. Oh, begini. Jadi di situ kita hanya memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan ke kita. Itu otak sekali lagi. Yang dimainkan. Yang dimainkan itu otak dan gelombang otak atau alam bawah sadar. Di situ kita kombinasikan dengan bacaan-bacaan ruqyah, bacaan-bacaan ayat-ayat Quran. Kita serang dan kita sasar langsung kepada alam bawah sadar. Atau bahasa kerennya itu sekarang apa ya? Hipnoterapi ya. Iya. Kita pakai pembahasan itu Taskhirul Quran. Taskhir adalah Al-Quran penakluk, Al-Quran sebagai penakluk. Taskhirul Quran. Dan memang ini adalah bukti bahwa Ustadz sudah mengikuti pelatihan tersebut. Betul. Nah, berarti sudahlah, sahabat, tidak diragukan lagi. Untuk yang lainnya ini Ustadz? Kalau ini ada apa namanya? Apa ini? Jagat boleh? Iya, boleh. Nah, itu adalah serbuk bidara.
Serbuk bidara itu herbal. Bidara itu berarti laki-laki. Bidara. Kalau perempuan. Kalau perempuan bidari. Allah. Ini Terus saya baru kepikiran ya. Oh ini. Nah, itu ya. serbuk bidara, itu dari daun bidara dibikin serbuk, itu untuk media rukyah. Media rukyah salah satunya kita ada yang media pakai air asma, air asmaan, airnya dicampur daun bidara, kemudian kita bacakan ayat-ayat syifa, ayat-ayat apa namanya itu, ayat-ayat tentang siksa dan segala sesuatunya itu. Ayat. Jadi ini dipakai ketika si pasien susah untuk diobatin. Apa? Tergantung metodenya. Kita merukyah sesuatu itu kan kita kalau di JR itu ada banyak metode. Oh. Salah satunya metode air asma. Oh, Kalau iya, metode iya. air asma kita pakai itu. Saya kira ini bertahap gitu. Kalau dibaca-baca masih susah, baru pakai ini gitu. bisa juga dalam artian gini. Setelah kita terapi dengan rukyah standar, misalkan dia bereaksi, Iya. bahwasanya ada gangguan non medis dan segala sesuatunya, untuk mendampingi pasca rukyah kita pakai itu. Ibaratnya itu daun bidara kalau di alam jin itu racun bagi mereka. Ini nih. Itu racun bagi Tapi mereka. kita yang minum? tidak apa. Oh, racun bagi Jauh bagi jin. kita, kesehatan. Ya. Gitu. Tapi kalau di dalam saya ada jinnya, berarti tinggal minum ini dia akan keracunan ya? Dia akan keracunan dan dia akan keluar. Insya Allah akan keluar. Dan keluarnya itu tidak melulu harus kesurupan. Kalau di JRE itu istilahnya kan seperti ini. Allah mengeluarkan gangguan, Allah mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh kita. Tidak ada teori yang memang harus kesurupan dulu, itu tidak ada. Gitu loh. Artinya kalau Allah mengeluarkan segala sesuatu gangguan-gangguan non medis yang ada di dalam tubuh kita melalui keringat kita bisa jadi. Iya. Melalui kadang orang di rukyah nggak tahu kenapa nangis. Iya. Bisa jadi. Oh, gitu. iya. Atau iya. sendawa aja gitu. Itu Jadi bisa jadi. jalurnya itu ya? Jalurnya itu banyak gitu. Karena mereka pun masuknya banyak dari Allah. pori-pori dari Iya. mana segala macam itu. Allah. Kalau ini buku saku. Nah, kalau Nah, ini berarti untuk praktisi ya? Untuk praktisi awal ya. Saya juga dulu belajar untuk ini dari situ. Banyak Iya. pengalaman yang saya alami di situ. Jadi kalau masih pemula baca ya. Udah baca. Berarti ngobatnya sambil baca. Iya, masih amatir lah gitu. Masih amatir. Oh iya. Karena Nih, Ustaz, saya ingin tanya Ustaz. Kalau kita kan saya nih contoh nih, saya nggak ikut pelatihan kayak gini. betul. Tapi saya punya buku panduan ini, buku saku ini. Itu gimana Ustaz? Kalau secara organisasi tidak ikut pelatihan punya buku, ya tidak mungkin karena buku itu hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang ada di organisasi tersebut Oh, ini nggak ada dan di tidak tempat. dijual bebas. Iya. Gitu. Tidak diperjualbelikan bebas. Dan adapun misalkan ada orang tidak ikut ijazahan lah katakan ya, tidak ikut pelatihan, tiba-tiba entah dari mana dapat buku ini, mungkin warisan dan tak apa, Nemu terus atau gimana? terus dia pelajarin, dia baca, ya silakan. Tapi artinya konsekuensinya jika terjadi sesuatu yang dimana dia tidak tahu dan berefek negatif bagi orang yang Iya, di benar. rukyahnya, ya kita tidak bertanggung jawab secara moral dan ataupun secara organisasi. Itu seperti Iya, karena memang dia tidak mengikuti panduan dan segala sesuatunya. Itu. Intinya mah jangan sembarangan ya. Iya, jangan sembarangan. Ya benar-benar. Gitu. Jangan Iya. mentang-mentang punya bukunya. Iya, artinya iya seperti itulah. Tidak serta merta kita terus punya buku atau punya apapun itu dipelajari sendiri tanpa guru kan nanti malah konslet Bahaya. gitu. Di tempat di beberapa daerah bahkan ada yang saya kenal tadi Betul. ada yang karena ngamal-ngamal kayak gitu tuh jadi kayak orang gila Ustaz. Ya, Itu bisa nggak dirukyah kayak gitu tuh? insya Allah bisa. Itu kalau udah dari bekas amalan, bekas Iya. apa dia itu belajar di YouTube. Karena banyak kasusnya bukan satu dua. Sering gitu ya? Sering seperti itu. Banyak orang belajar dari YouTube, dari ini, dari itu, katanya gini, katanya gitu, dipelajarin, ya memang jadi. Tapi jadi di tengah jalan konslet, gitu. Iya jadi kayak orang gila gini. Konslet, benar-benar konslet ya. Artinya apa ya, di situ sekali lagi kita di Nahdlatul Ulama itu adalah yang paling kita pegang dari keilmuan adalah sanad, mutasilnya ini sanadnya. Ya, ada yang bertanggung jawab Ada nanti yang ya. bertanggung jawab seperti itu. Kalau mereka belajarnya dari Google ya tanggung jawabnya kepada siapa itu? Ya, ke Google berarti. Google berarti. Kalau di kita kan jelas. Nah, ini gurunya ini. Dari situ kita juga ada semua silsilah ilmu ruqyah ini dari guru besar, Gus Amak,
Gus Amak berguru pada si A, si B sampai ke ulama Banten pun di situ ada. Salah satunya Syekh Abdul Latif Jubber. Oh itu. Termasuk salah satu guru besar. Artinya apa? Sangat dari sangat keilmuannya. keilmuan Gus Amak ini. Oh dari Banten Dari juga ya? Banten juga. Wah satu kebanggaan memang. Banggaan ini orang Banten ini. Masuk. Tapi banyak orang Banten yang takut diruqyah. Termasuk saya soalnya. Termasuk saya. Wah, Ya mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi yang takut dengan ruqyah. Nah makanya ini nih Pesantren adalah salah satu media untuk bentuk dakwah lah. Betul. Ya. Karena di Pesantren banyak hal yang kita bahas. Betul. Ini pun hal yang penting, makanya kami sangat berterima kasih ke Ustadz hadir di sini memberikan penjelasan tentang ruqyah. Ya, dari kami, terutama saya pribadi, banyak ilmu. Mudah-mudahan sahabat yang menyaksikan acara ini pun mendapatkan pencerahan tadi. Amin. Tapi biasa Ustadz, tolong kasih inilah, kasih ya pesan-pesan lah buat sahabat yang menyaksikan. Oh, pesan-pesan. Baik. Jadi Supaya mereka lebih menjaga dirinya tuh gimana gitu Ustadz. Ya apalah. oh gitu. Ya. Jadi pada intinya sekarang kita kembalikan segala sesuatunya kepada realnya. Artinya apa? Artinya realnya itu kita sebagai orang Islam haluannya tetap adalah Al-Quran. Al-Quran. Ketika kita sehat, ketika kita sedang sakit, atau ketika kita sudah tidak ada di bumi ini lagi, tetap kita kembalinya adalah aturan-aturan Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian ketika kita sakit, sebelum kita ke medis dan segala sesuatunya, ikhtiar itu kan boleh kemana saja. Iya, sebelum kita ke medis, sebelum kita ke tabib dan sebagainya, kita kembalikan dulu lah kepada apa yang diajarkan oleh Rasul. Ruqyah ini adalah salah satu sunnah yang diajarkan Rasul. Ketika kamu sakit, berobatlah dulu dengan Al-Quran. Walaupun Fatihah tok bisanya misalnya gitu. Ya Allah, saya sakit kepala, barokah Al-Quran, barokah Al-Fatihah, mudah-mudahan kau sembuhkan Al-Fatihah. Selesai bacakan dan itu tidak apa-apa. Itu sudah masuk salah satu ruqyah. Yang penting kita niatkan bacaan itu untuk kesembuhan. Itu namanya ruqyah. Itu satu. Kok belum sembuh? Silakanlah ke dokter. Silakanlah ke alternatif yang lain. Ya, tapi jangan sampai udah ke sana, udah ke sini, udah ke sana, udah ke sini. Saya udah berobat kemana-mana, saya nggak sembuh-sembuh. Udah berobat udah sampai mana nggak sembuh-sembuh. Ya. Akhirnya terus dia bilang, udah coba ke alternatif. Alternatifnya apa? Ruqyah. Waduh, kok alternatif? Iya. Al-Quran, ruqyah ini kita pakai Al-Quran. Harus diluruskan tuh ya. Harus diluruskan itu. Bahwasanya ruqyah itu bukan pengobatan alternatif. Malah pengobatan yang utama. Yang utama dan pertama bagi makhluk yang sakit. Gitu. Jadi bisa dilakukan sendiri ya? Bisa. Jadi bisa dilakukan sendiri. Yang minimal itu. Istilahnya kita sakit kepala, Fatihah lah. Falak binas, Fatihah. Udah itu aja dulu. Nggak usah terlalu banyak-banyak ayat. Fatihah, Falak binas sama ayat kursi. Udah. Kalau masih belum sembuh, diulangi lagi. Masih belum sembuh, diulangi lagi. Mungkin Allah belum kasih kesembuhan waktu hari itu, atau mungkin hati kita belum nyambung, diulangi lagi. Karena penunjang utama di ruqyah ini adalah keikhlasan, ketersambungan hati kita, dan sekali lagi kepasrahan kita. Itu seperti itu. Yang kemudian yang kedua, bagi sahabat-sahabat yang menyaksikan ini, jangan takut dengan ruqyah. Jangan takut tuh, jangan kayak saya takut ruqyah. Karena sekali lagi yang takut ruqyah berarti takut mendengarkan ayat-ayat Allah. Yang takut mendengarkan ayat-ayat Allah tidak lain dan tidak bukan adalah musuh-musuh yang nyata bagi manusia. Ini gimana nih hostnya yang disindir-sindir. Jadi nanti mungkin di Pesantren kapan kita kalau bisa live ya, nanti kita pengen mengadakan ruqyah online. Insya Allah bisa. Bisa, tapi untuk sementara ini saya mohon ke Ustadz karena bukan kemungkinan, pastilah di luar sana banyak yang memang membutuhkan untuk ruqyah ini. Jadi kami memohon izin akan mencantumkan nomor Ustadz. Boleh, silakan. Ya, karena kan tujuannya membantu yang lain ya. Betul. Dengan melalui pesantren ini, nomor Ustadz akan kami cantumkan. Jadi untuk sahabat-sahabat yang memang mengalami ya apalah gangguan-gangguan, memang ada kendala-kendala dan ingin diruqyah, nanti silakan hubungi Ustadz Misbah Al-Ansori ini. Akan kami sertakan nanti nomornya. Dan kita pun di pengurus
kecamatan PAC JRA ini ada program rukyah masal, Gus. Oh, iya. Ada program rukyah masal dan kita itu per berapa bulan nanti kita adakan rukyah masal dan bergilir. Kemarin kita sudah lakukan itu di Lebakwana. Mungkin nanti periode selanjutnya kita akan garap atau kita akan menyambangi daerah Kamasan insya Allah. Oh, dalam waktu dekat ini? Insya Allah. Atau kalau tidak ya nanti kemana lah kita bicarakan dulu sesama pengurus. Karena itu memang program kerja kita adalah rukyah masal. Rukyah masal kita mendakwakan Al-Quran sebagai obat, mendakwakan bahwasanya Al-Quran adalah syifa. Kita rukyah masal, yang sakit ayo berobat tanpa dipungut biaya apapun. Silahkan datang, silahkan mengikuti rukyah tanpa biaya dan tanpa embel-embel harus beda harus C dan segala sesuatu. Enggak ada syarat ya. Tidak ada syarat yang bawa ayam hitam gitu ayam cemani. Enggak ada. Yang penting niatkan dalam hati saya pengen sembuh, udah gitu aja. Allah ya. Yang sakit saya niat sembuh, saya pengen berobat dengan Al-Quran, saya pengen sembuh. Bagi yang sehat saya pengen rukyah supaya mendapatkan rahmat dari Al-Quran tersebut. Baik, sekali lagi untuk Jamiah Rukyah Aswaja ini tidak dipatok tarif. Jadi sahabat-sahabat jangan takut mikirin dana, tidak dipatok tarif saja. Betul. Ikhlasillahi ta'ala, dan kalaupun ingin mengucapkan sebagai bentuk terima kasih, yaitu tidak ada tarifnya. Betul kan Ustaz? Betul. Masya Allah, ini luar biasa nih. Tolong nanti kalau memang mau mengadakan acara rukyah masal, informasikan ke kami, sehingga jauh-jauh hari sebelum acara tersebut kami bisa membantu share di Instagram dan di media yang lainnya. Ya, terima kasih Ustaz atas waktunya. Iya, siap. Mungkin tadi sudah ditutup dengan pesan-pesan yang Ustaz sampaikan. Biasanya karena ini Ustaz saya harus lebih sopan. Biasanya saya tuh selengean gitu ya. Nah, ini lebih Ustaz. Makasih Ustaz. Saya juga mengaturkan atas nama pengurus PAC JRA Kramat Batu. Terima kasih sudah diundang di acara yang paling keren. Pesan dan tren. Pesan dan tren, acaranya keren. Ini bagus tuh. Nanti akan kami jadikan kata-kata. Allah. Dapat kata-kata tambahan dari Ustaz. Pesan dan tren, acaranya keren. Baik, sahabat-sahabat, sekian tadi perbincangan kita dengan Ustadz Misbah Al-Ansori, praktisi dari Jamiah Rukyah Aswaja. Dari kami sebelum ditutup, ditutup, silakan, biar lebih berkah acara ini. Bagaimana kita sholawatan dulu? Oh siap. Jadi sekalian, sebagai penutupnya akan ditutup dengan sholawatan apa namanya Ustaz? Kalau di Jamiah Rukyah Aswaja kita punya sholawat khas, namanya adalah sholawat Al-Mahdi. Sholawat Al-Mahdi yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Misbah Al-Ansori. Silahkan Ustadz, dan ini akan menjadi penutup. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat, mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah pada malam hari ini. Mari kita sholawat pada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita kepada Rasul, kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan sifatnya dia bagian. Baik, kita selawatan bareng ya. Iya, tapi suara saya nggak bagus Pak. Oh gitu. Sama-sama ya. Suara saya nggak bagus. Kita sudah diberi suara itu limbah yang luar biasa. Iya, Allahu Akbar. Kita selawatan, selawat Al-Mahdi khas Jamiah. Jangan saja. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala Nabiina Muhammad alaihi salam, salatan tadum wa tuda ilaih mamaran layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tuda ilaih mamaran layali wa tula dawam. Sekian para sahabat,
Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.